Ini multiplier effect, artinya efek domino. Produksi terhenti, otomatis pekerja film kehilangan pendapatan, otomatis artis pun akan berkurang pendapatannya. Yang saya lakukan, saya sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia kemarin, untuk awal itu yang kita coba bantu adalah teman-teman artis dan teman-temanku yang terdampak besar terhadap pandemi, yang mereka tidak punya pekerjaan lain, itu kita kasih bantuan selama 3 bulan. Setelah itu saya tidak mau memberikan bantuan yang hanya hit and run, tapi saya pengen yang ada sustainability. Akhirnya kita membuat bantuan UMKM pekerja film, di mana pekerja film yang punya ide-ide kreatif, yang punya usaha-usaha UMKM di rumah, kita pilih, itu kita kasih bantuan 5-10 juta rupiah per usaha, seperti itu. Jadi dan itu sangat membantu, dan saya mengatakan itu juga kepada Bapak Presiden, kalau program-program demikian dibantu oleh pemerintah pasti hasilnya akan jauh lebih luar biasa, karena kemarin serba terbatas karena itu muncul dari gerakan kita bersama, dari teman-teman artis kolektif, teman-teman Kadin juga turut saya ajak bersinergi kolektif, semua komponen yang terlibat dalam industri film kita saling membantu, gotong royong dan solidaritas seperti itu. Jadi penurunan pendapatan tidak hanya produser bioskop ya, tapi ini memang dari hulu ke hilir. Semua komponen yang ada di dalamnya itu mengalami penurunan pendapatan. Dan itu adalah impact-nya terhadap GDP juga, kepada negara. Baik, kalau kami boleh tahu Mbak Marcella. Sampai saat ini, sekarang ini Mbak, yang terpenting saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden, kita dari sisi pekerja seni peran, fungsikanlah kita siap membantu ya pemerintah untuk menurunkan angka COVID. Karena biar bagaimanapun ini tetap menjadi yang paling penting menurut hemat saya pribadi. Ya, karena saya percaya sekali Indonesia harus sehat. Ketika Indonesia sehat, ekonomi akan bangkit. Ketika ekonomi bangkit, film akan menjadi bagian salah satu yang terpenting. Baik, Mbak Marcella, kalau boleh kami ketahui terkait dengan tadi Anda sudah katakan bahwa penurunan pendapatan terjadi bagi aktor dan juga aktris. Kalau menurut catatan dari Parvi sendiri, berapa banyak aktor dan juga aktris yang terdampak sekali penurunan dari segi pendapatannya di tengah pandemi ini? Data yang masuk di Parvi itu sekitar 2.000 lebih. Itu udah termasuk aktor dan kru film yang terdampak pandemi. Bantuan yang kita salurkan itu baru sekitar 800 lebih ya, 837 sekian bantuan yang berhasil kita distribusikan. Ya, jadi memang ada 2 tahap waktu itu 837 sekian itu yang berupa bantuan langsung, lalu yang sifatnya bantuan terhadap modal itu sekitar kemarin kita pilih ada 15-20 usaha sekitar itu. Lantas upaya atau usaha apa nih yang dilakukan oleh para aktor dan juga aktris yang pendapatannya sangat menurun sekali akibat dari pandemi ini, Mbak Marcella? Jadi alhamdulillah teman-teman aktor itu mereka selain punya rasa empati ya, untuk membantu sesama, untuk membantu kru pekerja sesama pekerja film, tetapi mereka sebagian dari mereka juga punya bisnis, punya sampingan, punya kerja-kerja lain, yang mana mereka masih alhamdulillah mungkin masih bisa ada subsidi. Ya. Tapi bagaimana dengan yang senior yang memang hidupnya hanya dari acting, itu kan pasti tentu memprihatinkan. Lalu juga kru yang hidupnya dari hari ke hari, makan mereka hanya dari syuting, itu bisa dibayangkan seperti apa. Jadi ya yang mereka lakukan, artinya yang upaya-upaya yang mereka lakukan itu adalah mereka punya usaha-usaha kecil yang mereka bisa bikin untuk menyambung hidup mereka, seperti itu. Ada lagi yang mungkin kalau sudah bisa bekerja atau tidak punya usaha, yang akhirnya mengharapkan bantuan baik dari sesama insan film, asosiasi ataupun pemerintah pada khususnya seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.